Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi menghitung tingkat pengembalian. Perkenalkan, nama saya Melpiza Rencana Mali, NIM 19190026. Ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Andi Pawana Awan, NIM 19190050. Perkenalkan, nama saya Emi Renciana Luruh, NIM 19190021. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Dominguez Tae, NIM 19190032. Perkenalkan, nama saya Yovita Melinda Nesi, NIM 19190008. Baik, langsung saja di materi, yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian dan risiko. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua, laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Yang kedua, bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau terjadi yang akan datang. Ketiga, suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Hubungan risiko dan retur yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan retur yang harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula retur yang diharapkan atas aset tersebut, dan sebaliknya. Risiko aset dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau risiko aset dalam suatu portofolio. Dalam basis berdiri sendiri atau risiko tunggal adalah risiko yang akan dihadapi seorang investor jika ia hanya memiliki satu aktiva itu saja. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau risiko aset dalam suatu portofolio, yaitu kuadrat dari deviasi standar. Risiko portofolio dibedakan dalam dua risiko, yaitu risiko sistematis atau risiko pasar. Yang kedua, risiko tidak sistematis. Risiko sistematis terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Risiko tidak sistematis yaitu terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Reversible risk disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program. Yang kedua, efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Market risk disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang,
resesi, konflik politik, dan lain-lain. 1. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Yang pertama, selisih untuk atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan periode yang lalu. Kedua, persentase penerimaan kas periodik terhadap investasi periode tertentu dari suatu investasi. Total return sama dengan PT kurang 1 tambah DT per PT kurang 1. Yang kedua, relative return. Relative return terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibanding total return. Relative return menyelesaikan masalah ketika total return bernilai negatif karena relative return selalu positif. Meskipun relative return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Caranya ialah dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total. Relative return diperoleh dengan rumus relative return sama dengan return total kurang 1. Pengukuran risiko tunggal. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal atau on a stand-alone risk, yaitu return yang diharapkan atau expected return, 2. deviasi standar return, 3. koefisien variasi. Yang pertama, return yang diharapkan atau expected return merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Seperti yang kita ketahui, rumusnya itu R sama dengan sigma pangkat N R1 kali P1 I sama dengan 1. Keterangannya, R itu tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return, atau R sama dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI sama dengan tingkat keuntungan pada kondisi I sama dengan kemungkinan hasil KI. PI sama dengan probabilitas kondisi 1 terjadi sama dengan probabilitas hasil KI. N sama dengan jumlah kemungkinan hasil. Distribusi probabilitas adalah suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar juga kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil juga risiko suatu aset. Distribusi probabilitas untuk Martin Product dan US Sweater. Permintaan akan produk perusahaan itu ada 3, yaitu kuat, normal, dan lemah. Probabilitas terjadinya permintaan pada kuat 0,3, normal 0,4, lemah 0,3, jadi jumlahnya 1. Tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi. Pada Martin Product, pada posisi kuat yaitu 100%, normalnya itu 15%, lemahnya itu 70%. Pada US Sweater, posisi kuatnya itu 20%, normalnya 15%, lemahnya itu 10%. Dengan menggunakan data Martin Product, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan Martin Product sebagai berikut. Rumusnya R sama dengan P1 kali R1 tambah P2 kali R2 tambah P3 kali R3. Penyelesaiannya itu 0,3 kali 100% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali negatif 70% sama dengan 15%. Dengan menggunakan data US Sweater, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan US Sweater sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, rumusnya itu R sama dengan P1 kali R1 tambah P2 kali R2 tambah P3 kali R3. Penyelesaiannya itu 0,3 kali 20% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali 10% sama dengan 15%. Expected return
variance dan covariance. Skenario-nya itu ada recession, normal, boom, expected return, variance, dan standard deviation. Stock fund-nya itu ada dua, yaitu rate of return dan square rate deviation. Pada rate of return, recession-nya itu negatif 7%, normal 12%, boom 28%, expected return 11%, variance 0,0205, standard deviation 14,3%. Pada square rate deviation 3,24%. Itu pada posisi recession, normalnya itu 0,01%, boom 2,89%. Pada bond fund ada dua juga, yaitu rate of return dan square rate deviation. Rate of return pada recession yaitu 17%, normal 7%, boom negatif 3%, expected return 7,00%, variance itu 0,0067, standard deviation itu 8,2%. Square deviation pada recession itu 1,00%, normal 0,00%, boom 1,00%. Jadi penyelesaiannya pada stock fund rate of return, expected return yang hasilnya 11,00, penyelesaiannya seperti di bawah ini. RS sama dengan sepertiga kali negatif 7% tambah sepertiga kali 12% tambah sepertiga kali 28%, maka hasilnya yaitu 11%. Pada bond fund rate of return bagian expected return yang hasilnya 7,00%, yaitu penyelesaiannya seperti di bawah ini. ERB sama dengan sepertiga kali 17% tambah sepertiga kali 7% tambah sepertiga kali negatif 3%, maka hasilnya itu 7%. Pada square deviation yang recession hasilnya 3,2%, penyelesaiannya sebagai berikut. 11% kurang negatif 7% pangkat 2, maka hasilnya 3,24%. Pada stock fund square rate deviation posisi normal hasilnya 0,01%, itu penyelesaiannya seperti di bawah ini. 11% kurang 12% pangkat 2 sama dengan 0,01%. Pada square rate deviation posisi boom yang hasilnya 2,89% itu didapat dari 11% kurang 28% pangkat 2 sama dengan 2,89%. Pada skenario variance yang hasilnya pada rate of return 0,0205 itu dapat dari 2,05% sama dengan sepertiga kali 3,24% tambah 0,01% tambah 2,89%, maka hasilnya itu 0,0205. Pada skenario standard deviation yang hasilnya pada rate of return stock fund itu 14,3%, penyelesaiannya 14,3% sama dengan akar dari 0,0205. The return and risk for portfolios, seperti yang kita lihat pada tabel, skenario-nya itu ada recession, normal, boom, expected return, variance, dan standard deviation. Stock fund-nya itu juga ada dua, rate of return dan square rate deviation.
yaitu negatif 7%, itu posisi recession, normalnya itu 12%, boom 28%, expected return 11,0%, variance itu 0,025, standard deviation 14,3%. Square deviation itu 3,24%, normal itu 0,01%, boom itu 2,89%. Pada bond fund rate of returnnya itu 17%, pada posisi recession normalnya itu 7%, boom negatif 3%, expected return 7,0%, variance itu 0,0067, standard deviation 8,2%. Square deviationnya itu recession 1,0%, normal 0,0%, boom itu 1,0%. Contoh kasusnya itu data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Contoh soal pada tabel di bawah ini, kondisi ekonomi baik, normal, buruk. Probabilitasnya 30%, 40%, 30%. Returnnya 20%, 18%, 15%. Yang ditanyakan berapa besar risiko saham X. Jadi penyelesaiannya expected return kurang ER adalah ERX sama dengan 30% kali 20% tambah 40% kali 18% tambah 30% kali 11%. Maka hasilnya 17,7%. Jadi variance dan standar deviasinya lambda I1 pangkat 2 sama dengan 30% kali 20% kurang 17,7% pangkat 2 tambah 40% kali 18% kurang 17,7% pangkat 2 tambah 30% kali 15% kurang 17,7% pangkat 2 sama dengan 0,001587 tambah 0,000036 tambah 0,002187 sama dengan 0,000381. Maka lambda I-nya sama dengan akar dari 0,00381 sama dengan 0,019519. Maka hasilnya 1952%. Kasus yang tidak diketahui probabilitasnya, rumusnya seperti di bawah ini, variance dan standar deviasi. Contoh kasus, data periode pengamatan dan tingkat pengambilan atas saham X. Seperti pada tabel, periodenya itu 1, 2, 3, 4, 5, return itu 16%, 18%, 20%, 17%, 21%. Berapa besar risiko saham X? Jadi penyelesaiannya expected return kurang ERX. Jadi ER sama dengan 16% tambah 18% tambah 20% tambah 17% tambah 21% per 5 sama dengan 18,4%. Variance lambda I pangkat 2 sama dengan 16% kurang 18,4% pangkat 2 tambah 18% kurang 18,4% pangkat 2 tambah 20% kurang 18,4% pangkat 2 tambah 17% kurang 18,4% pangkat 2 tambah 21% kurang 18,4% pangkat 2 per 5 sama dengan 0,00576 tambah 0,00016 tambah 0,00256 tambah 0,00196 tambah 0,00676 per 5 sama. Koefisien variasi atau KF terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, jika dua investasi
memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi berbeda. Kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Yang kedua, jika dua investasi memilih risiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda. Yang ketiga, jika dua investasi salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah. Investasi portfolio. Investasi portfolio yaitu kumpulan instrumen investasi yang dimiliki seorang investor atau sekumpulan investor. Portfolio merupakan beberapa hal sebagai berikut, yaitu portfolio suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Tujuan portfolio meminimumkan risiko dengan cara diverifikasi. Investasi portfolio. Aset dalam suatu portfolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipenggal tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portfolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portfolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portfolio di mana aset itu berbeda. Jika ada kata dan bahasa yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.